Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari kami yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu online pada malam hari ini. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kami bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari kami sekalian. Senang sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dan saudara-saudari pada malam hari ini. Kami berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Pada kesempatan berharga ini, kita berkumpul sebagai satu tubuh Kristus, sebagai komunitas Kristen. Kita membawa hati kita dan jiwa kita ke hadirat Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Nehemia, Nehemia 5 ayat 1 sampai 7. Kita akan meneladani Nabi Nehemia sebagai pemimpin yang adil dan berintegritas, yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Anggiat Aritonang STH. Selamat malam Ibu Sutia. Selamat malam. Saat kita menyanyikan pujian, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita dengan penuh harap, kita bersyukur kepada Tuhan melalui Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, menghibur hati kita yang berduka, menguatkan kita yang lemah, dan memberikan kedamaian kepada kita yang gelisah melalui ibadah tengah minggu online pada malam hari ini. Kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga yang maha kuasa, kami mengawali ibadah ini, kami memanjatkan puji syukur dan pujian kepadamu, karena kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Engkau adalah sumber penghiburan, kekuatan, dan pemulihan bagi kami. Di hadiratmu kami menemukan kedamaian yang melebihi segala pengertian kami. Kami datang dengan hati yang siap menerima firman-Mu, siap mendengar suaramu, dan siap untuk diperbarui oleh kehadiran-Mu yang maha kudus. Bapa, pada hari yang indah ini, kami juga berdoa buat Amang Pendeta, Bapak Pendeta Anggiat Aritonang yang Engkau telah pilih untuk memimpin ibadah kami. Kami memohon supaya Engkau memberkati beliau dengan kebijaksanaan, kekuatan, dan pengurapan dari Roh Kudus. Biarkanlah semua setiap kata yang disampaikannya menjadi firman-Mu yang hidup dan berkuasa di dalam hidup kami. Kami berdoa agar hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima setiap pengajaran yang akan disampaikan. Biarkan kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga melalui khotbah kami hari ini, kami menjadi lebih dekat dengan-Mu dan semakin mirip dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau mendengarkan doa kami. Kami percaya dan berharap sepenuhnya kepadamu dalam segala hal. Kami menyerahkan seluruh waktu dan ibadah ini di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada ibadah tengah minggu online ini, mari kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiran kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita bertemu di ibadah tengah minggu online. Pada malam hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab Nehemia pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapatkan gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka. Namun kami terpaksa membiarkan anak laki-laki dan anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain.
Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masa-masa aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka masing-masing, kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Demikian firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita lihat bagaimana dalam nas ini kita diajarkan untuk meneladani kehidupan kita, terlebih sebagai seorang pemimpin. Dalam firman ini kita bisa melihat bagaimana Nabi Yesaya yang membawa perubahan yang besar bagi kelangsungan hidup orang banyak dan kesejahteraan, khususnya bagi sesama orang Yahudi. Kita lihat ada sifat yang menarik dalam Nabi Yehemia. Dia adalah seorang yang pegawai istana yang sangat sederhana, tetapi dia memiliki sikap yang bersimpati dan berempati atas keluhan-keluhan saudara-saudara sebangsa mereka, yang dengan berani menegur para penguasa-penguasa untuk mengembalikan harta yang mereka telah berikan atau yang mereka telah gadaikan kepada para penguasa. Kita bisa melihat bahwa pada masa kelaparan, banyak daripada keluarga itu yang memiliki anak yang sangat banyak dengan tidak memiliki gandum atau beras. Bagaimana kita bisa merasakan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih, kalau kita melihat anak kita itu tidak makan, minum, lalu mereka harus mendapatkan gandum supaya mereka bisa makan dan hidup. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang kedua. Dan untuk mendapatkan gandum mereka menggadaikan rumah dan ladang mereka supaya mereka bisa menyambung hidup mereka dengan makan, dengan tidak kelaparan. Juga mereka meminjam uang untuk membayar pajak karena kebun dan rumah mereka itu mereka gadaikan. Dalam arti itu masih punya mereka dan mereka tetap harus membayar pajak. Untuk membayar pajak mereka harus meminjam uang kepada para penguasa atau sekarang yang meminjamkan uang atau koperasi. Nah, untuk itu saja pun mereka sangat kesusahan dengan membayar pajak atas kebun dan rumah mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bagaimana keluhan-keluhan saudara-saudara seiman, saudara-saudara sebangsa, khususnya orang-orang Yahudi yang dikasihi Nehemia. Mereka sangat sengsara dan bahkan bukan hanya sebatas batin, tetapi jiwa mereka. Ada anak-anak mereka yang diperbudak untuk membayar atau menebus uang yang mereka pinjam. Dan banyak juga di antara anak-anak perempuan mereka yang diambil untuk dijadikan istri yang tidak mempunyai harga di hadapan orang-orang penguasa. Inilah keluhan-keluhan yang dialami orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu. Lalu Nehemia terpanggil untuk memberikan suatu pemberontakan supaya mereka itu dibebaskan dari hutang piutang dan mereka bisa hidup dengan tenang. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-9, mereka harus takut kepada Tuhan. Ini yang diajarkan
Nabi Nehemia kepada para bangsawan atau penguasa-penguasa dengan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang miskin, kaum elit, ekonomi sulit, ya, supaya kita juga turut hidup dalam pemeliharaan Allah kepada kita dengan takut akan Tuhan. Dan di dalam ayat yang 11 dikatakan, biarlah kamu kembalikan kepada mereka ladang mereka, kebun mereka, dan hapuslah segala hutang mereka, supaya kamu dibebaskan dari hukum Tuhan. Inilah yang menjadi kegaduhan atau ketakutan oleh penguasa-penguasa pada saat itu, sehingga mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Nehemia. Saudara ini kasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang memberikan suatu perubahan kepada saudara-saudara kita dengan satu keberanian untuk memberontak kepada para penguasa-penguasa pada saat itu. Bisa kita lihat bagaimana suatu kehidupan Nehemia yang bekerja, yang melayani untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan orang banyak. Dia lebih dahulu mendiami, meneladani apa yang patut dia lakukan. Karena tidak semua atau tidak banyak para penguasa atau para pemimpin yang berani memberontak untuk kelangsungan hidup orang banyak seperti yang dilakukan oleh Nabi Nehemia untuk kelangsungan. Karena banyak di antara penguasa atau pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongan, tidak mementingkan kelompok atau sama dengan orang-orang yang seiman dengan kita. Dengan topik pemimpin yang adil dan berintegritas. Inilah topik kita, bagaimana seorang pemimpin itu yang adil dan berintegritas. Adil dan berintegritas itulah yang patut dilakukan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Seorang pemimpin adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan menjadi hak kesewenangan atau otoriter, tetapi suatu jabatan wewenang yang dianugerahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita juga adalah seorang pemimpin. Orang tua adalah pemimpin bagi keluarganya. Bagaimana kita melihat bahwa orang tua juga harus melihat keluhan-keluhan dari anak-anak mereka. Apa yang menjadi keluhan? Kebutuhan, baik jasmani maupun badani dan rohani. Inilah yang menjadi kebutuhan seorang pemimpin untuk mencukupi, memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Ada orang tua yang melihat bahwa kepemimpinannya itu baik karena dia adil kepada anak-anaknya. Contoh, anaknya ada 5 orang. Yang satu sudah kuliah, yang satu masih SMA, yang satu lagi kita katakan SMP, yang satu SD, yang satu masih balita, umur 5 tahun. Ibunya memotong ayam 1 ekor, dan potongan ayam ini sama besarnya. Sama besarnya. Lalu ketika mereka makan bersama, daging ayam ini dibagikan kepada anaknya sama, 1 potong. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pasti anak yang besar itu memberontak. Karena masa daging yang sama saya sama dengan adiknya yang umur 5 tahun. Padahal dia harus bekerja dan kebutuhan dalam tubuhnya itu sangat besar. Adiknya tidak bekerja karena dagingnya juga masih kecil. Nah, ini menurut orang tua itu sama
tetapi tidak sama menurut anak-anaknya. Tidak sama sesuai dengan kebutuhan dari anak-anaknya. Ini yang kita rasakan adil. Bagaimana seorang pemimpin orang tua yang adil dan yang berintegritas. Nah, bagaimana seorang yang berintegritas bahwa kita juga memiliki kewibawaan. Kalau orang tua takut akan Tuhan, mengajarkan yang baik kepada anak-anaknya, maka otomatis anak-anaknya itu akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan tidak memaksakan kehendak kita. Ada orang tua yang memaksakan kehendaknya seperti ya sekarang ini sudah lulus-lulusan, ada yang tamat sekolah, menjejang memasuki SMA, ada yang mau kuliah, ada satu keluarga anaknya baru tamat SMA, dia mau sekolah polisi. Orang tuanya bilang, ya nggak usah lah, kamu masuk sarjana hukum saja. Dia tidak mau, tapi orang tuanya berkeras memasukkan anaknya kuliah di sarjana hukum. Ya jadi, ya sampai 5 tahun, anaknya belum tamat, 6 tahun, ditanya orang tua kenapa belum tamat, sampai tahun ke-7 udah MA, mahasiswa abadi. Kenapa belum tamat? Nanti Pak, tenang. Karena sudah diskor, ya, jadi dikeluarkan, lalu dia menyerah, anaknya menyerah, datang kepada orang tuanya, membawa anak kecil. Lalu orang tuanya nanya, ini siapa? Ini cucumu Pak, katanya. Ya, opum don. Iya mang, katanya. Dia lalu stres karena dia disekolahkan sampai 7 tahun, bukannya tamat, tapi bahkan dia kawin, ya tidak tahu orang tua dan membawa seorang anak kecil. Amang, katanya ya, kamu saya kuliahkan ke sarjana hukum, tetapi jadi aku yang kamu hukum. Nah ini kalau kita memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Matius 16 ayat 26 dikatakan, apa guna seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya kita memiliki seluruh dunia ini tetapi kalau kita kehilangan nyawa kita? Tetapi biarlah kita hidup melayani. Semoga apa yang menjadi kebutuhan kita, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani bagi sesama dan terlebih kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah, Bapa yang maha baik. Engkau maha kasih yang memberikan kami, Tuhan, suatu keadilan bagi umat-Mu. Biarlah Engkau memanggil jiwa-jiwa yang adil dan berintegritas, seperti Nabi Nehemia yang berani memberontak untuk keadilan, khususnya bagi sesama umatnya Tuhan, sesama bangsanya orang Yahudi yang tertindas oleh sesama mereka. Biarlah Tuhan yang membangkitkan kami, Tuhan, untuk memberikan suatu keadilan. Kami boleh menegakkan keadilan. Engkau berikan keberanian kepada kami agar berlangsungnya suatu kesejahteraan, kelangsungan hidup orang banyak bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau memberkati orang tua sebagai pemimpin di rumah tangga, pemimpin di pekerjaan, pemimpin di perusahaan, dan sebagainya. Tuhan, Engkau memberikan suatu keadilan, suatu integritas yang takut akan Engkau dalam kepemimpinan kami seperti Nabi Nehemia, supaya hidup kami berguna untuk pelayanan kami. Nah, hidup ini adalah suatu kesempatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap orang tua yang lemah, yang tidak tahu harus berbuat apa. Engkau berikan roh-Mu Tuhan, supaya mereka dimampukan untuk bersikap sebagai seorang yang pemimpin yang berwibawa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Terima kasih ya Allah Bapa karena berkat kasih-Mu Tuhan yang memberikan anugerah kepada kami untuk kami bisa menata, melayani keluarga kami sebagai orang tua untuk memimpin anak-anak kami. Berilah roh hikmat kebijaksanaan bagi kami Tuhan untuk menata, memberikan keadilan dan mempunyai integritas kepada anak-anak yang kami pimpin. Semoga mereka anak-anak yang takut akan Engkau dan menjadi anak-anak yang mampu untuk memberikan suatu kesenangan bagi kami para orang tua. Kau berkati Tuhan setiap orang tua dengan segala kelemahannya, dengan ketidakberdayaannya, Kau mampukan mereka Tuhan dengan memberikan suatu keberanian untuk menegur apa yang menjadi keluhan-keluhan dan kekurangan, kesalahan bagi anak-anak kami. Engkaulah yang menguatkan kami Tuhan, memberikan roh, kekuatan, dan kebijakan bagi kami untuk memimpin apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat, di pekerjaan dan sebagainya. Kau berkati Tuhan ibadah ini, ibadah tengah minggu online ini Tuhan. Semoga tetap berjalan dengan baik. Kau memberikan setiap jiwa-jiwa yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui ibadah tengah minggu ini. Kau memberikan semangat kepada para tim untuk memberikan yang terbaik. Kau berkati Tuhan, Kau beri dukungan kepada ibadah tengah minggu online ini di dalam YouTube channelnya. Semoga dapat bertambah-tambah orang yang mendukung dan yang menonton ibadah ini Tuhan. Kau berkati keluarga Ibu Pia Margaret Barat beserta dengan keluarga. Kau berkati para tim untuk kelangsungan ibadah kami ini Tuhan. Kau berikan setiap mitra untuk kelangsungan ibadah ini yang mendukung baik dalam doa dan dalam dana. Tuhan berkati Tuhan keluarga kami semua. Kau berkati pekerjaan kami. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.